Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatu ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta atahu al-yaqin. Tarakana ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha la yazibu anha illa kana minal halikin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kalian meninggal, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 35.272 orang warga Palestina telah dibunuh atas agresi dan kekejaman Israel. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa ta'ala, secara khusus orang-orang Yahudi yang telah menduduki tanah Palestina sejak 7 Oktober melakukan serangan dan telah menewaskan lebih daripada 35.000 orang. Kemarin berita merilis berita, kantor berita merilis bahwa ada 35.000 orang, 35.272 orang sedikitnya yang paling mendapatkan dampak dari penyerangan Israel kepada Palestina. Ini menunjukkan kepada kita bahwa nyawa saudara muslim kita di sana setiap harinya terancam, dan terus jumlah itu bertambah. 35.272 itu adalah manusia. Bahkan kita dalam Islam, jangankan ribuan orang, satu orang saja yang dibunuh itu punya nilai yang sangat besar. Man qatala nafsan, siapa yang membunuh satu orang, faka'annaha qatalan nasa jami'a, maka dia seperti membunuh semua orang. Kalau satu orang saja yang terbunuh seperti membunuh semua orang, bagaimana lagi dengan puluhan ribu orang? Di sisi yang lain, umat Islam katanya adalah umat yang terbesar, umat yang paling banyak. Dan sekarang jumlah kaum muslimin sudah merupakan jumlah yang terbanyak di dunia. Setiap tahun umat Islam bertambah jumlahnya. Bahkan hampir setiap hari ada orang Islam yang bergabung, ada yang masuk ke dalam Islam.
Nah, apa yang dilakukan oleh jumlah yang paling banyak itu, sedangkan melihat saudaranya dalam keadaan tertindas. Padahal umat Islam itu adalah satu tubuh. Jika sebagian merasakan sakit, maka seluruhnya pun merasakan sakit. Apa yang dilakukan oleh umat Islam hari ini, sampai saudara kita di Palestina merasa tidak diperhatikan. Dan ini adalah bukti kelemahan umat Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thauban radhiyallahu anhu. Nabi pernah bersabda, yushikul umam, akan datang suatu masa di mana umat Islam itu antada alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Kalian diperebutkan seperti makanan yang diperebutkan di atas meja makan. Dicabik-cabik, dihancurkan, diserang, bertubi-tubi. Sebagaimana serigala lapar bertemu dengan makanannya. Kumpulan serigala lapar bertemu dengan kambing. Satu ekor kambing dikepung dengan begitu banyak serigala lapar, maka dia akan hancur, tercabik-cabik. Makanan yang terhidang dengan sangat bagus diserbu oleh orang-orang lapar, maka makanan itu akan menjadi hancur. Begitulah gambaran yang diberikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Yushikul umam antada alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang suatu masa di mana umat Islam itu diperebutkan seperti makanan diperebutkan di atas meja makan. Kemudian sahabat mengatakan, faqala qail, amin qillatin nahnu yawma idzin. Ya Rasulullah, apakah jumlah kita waktu itu sangat sedikit sehingga kita diremehkan oleh orang-orang kafir? Apakah jumlah kita saat itu sangat sedikit sampai kita dicabik-cabik dan tidak bisa berdaya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal antum yauma idzin katsir. Tidak, bahkan antum, bahkan kalian waktu itu jumlah umat Islam sangatlah banyak. Walakinnakum gutha'an ka gutha'is sayl. Tapi kalian itu seperti buih yang ada di lautan. Tidak punya kekuatan, tidak ditakuti, tidak punya pendirian yang jelas. Di mana ombak itu pergi dia juga ke sana. Jumlahnya banyak, tapi tidak punya kualitas yang baik. Walakinnakum gutha'an ka gutha'is sayl. Kalian itu banyak waktu itu, namun kalian hanya seperti buih yang ada di lautan. Wala yakdhifanna Allahu fi qulubi aduwikum al-mahabbata minkum. Lalu karena kelemahan yang ada dalam diri kalian itu, Allah menghilangkan rasa takut dari musuh-musuh kalian. Karena kelemahan kalian umat Islam waktu itu, maka Allah mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Sehingga orang-orang kafir itu tak takut dengan umat Islam, tak takut dengan negara Islam, tak takut dengan penduduk muslim yang banyak. Mereka akan terus membantai saudara kita di Palestina karena kita tidak dianggap, kita tidak diperhitungkan, kita tidak kuat. Allah mencabut rasa takut dari musuh-musuh Islam. Wala yanzi'annallahu fi qulubikum alwahan. Lalu saat Allah sudah mencabut rasa takut dari orang-orang kafir itu, Allah campakkan dalam hati kalian sebuah penyakit yang disebut dengan alwahan. Wala yanzi'annallahu fi qulubikum alwahan. Wala yakdhifannallahu fi qulubikum alwahan.
Allah campakkan dalam hati kalian penyakit yang bernama al-wahn. Berkata sahabat, wa mal wahn ya Rasulullah? Apa itu penyakit al-wahn? Lalu Nabi SAW mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian cinta dunia dan takut akan kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit al-wahn itu menghinggapi umat Islam hari ini, tidak mau berkorban, tidak mau bersabar, tidak mau berjuang. Makanya orang-orang di luar sana, musuh-musuh Islam, memandang rendah dan tidak memperhitungkan kekuatan umat Islam. Umat Islam hari ini berselisih karena urusan harta, urusan perusahaan, urusan ekonominya. Mereka tidak mau berjuang, tidak mau berkorban, tidak mau merasakan sulit, tidak mau melakukan boikot. Karena kalau boikot nanti ekonominya melemah, nanti tidak ada pajak yang masuk, nanti kita tidak bisa makan enak karena produknya diboikot. Orang Islam tidak mau bersabar. Mereka dipandang rendah karena mereka cinta dunia, ingin berfoya-foya, sedangkan saudaranya sesama muslim dalam keadaan terjajah. Bukan sekedar terjajah, tapi terbunuh, tertindas, sampai orang-orang sakit pun tidak bisa lagi dirawat karena direbut oleh musuh-musuh Allah itu dan membiarkan mereka mati. Lalu bagaimana pertanggungjawaban orang Islam kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyaksikan saudaranya dizalimi? Marra minkum munkara, siapa yang melihat kemungkaran berlalu di WA kita, berlalu di media sosial kita, berlalu video dan foto pembantaian itu, lalu apa yang kita lakukan? Marra minkum munkara, siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, maka dia harus mencegah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi, kalau dia tidak mampu dengan tangannya karena tidak ada kekuatannya, maka harus cegah dengan perkataannya. Dia harus mengajak orang untuk mengecam, mengutuk perbuatan Israel dan sekutunya. Dia harus bersuara karena dia mampu bersuara. Kecuali kalau kita tidak mampu lagi bersuara, maka dia cegah dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman. Itu adalah iman yang paling lemah. Dan kalau hanya kita menatap dan membiarkan kejadian itu, lalu tidak berbuat apa-apa, maka betul berarti kita dalam kelemahan yang sangat. Maka pantaslah musuh-musuh Allah itu meremehkan umat Islam. Penyakit cinta dunia inilah yang harus dibuang dalam hati umat Islam. Cinta dunia dan takut kematian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa kita tunda-tunda dan tidak akan bisa kita majukan sesaat pun. Meskipun kita ada di rumah kita, kalau kematian itu sudah datang waktunya, maka tidak ada satupun yang bisa menundanya. Meskipun seseorang itu di tengah-tengah medan peperangan, tapi kalau ajalnya belum datang, maka dia tidak akan meninggal dunia. Khalid ibn al-Walid sebagai panglima perang umat Islam selalu tampil terdepan. Di sekian banyak peperangan beliau menangkan, tapi beliau meninggal di atas kasurnya, bukan di atas medan peperangan. Kenapa? Karena perang tidak mempercepat kematian. Dan begitu juga keberadaan di negeri yang aman, di rumah kita, tidak juga memperlambat kematian. Maka orang beriman tidak boleh takut akan kematian. Kematian
adalah sebuah keniscayaan dalam hidup. Kehidupan pasti ada kematian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kematian itu dengan nama al-yaqin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datangnya al-yaqin. Apa yang dimaksud dengan al-yaqin? Al-maut. Kematian itu disebut namanya sebagai al-yaqin karena dia pasti dan waktunya sudah sesuai ketentuan Allah. Orang beriman tidak boleh dia cinta dunia karena menyebabkan kelemahan dirinya dan menyebabkan musuh akan menghinanya. Orang beriman tidak boleh takut mati karena itu menyebabkan dia tidak mau berkorban dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu khawatir rezeki kita tidak akan berkurang jika kita memboikot produk-produk mereka. Tidak akan menjadikan kita kehilangan rezeki itu karena rezeki sudah ditetapkan oleh Allah dan pasti kita akan dapatkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tamuta nafsan hatta tastakmila rizqaha." Tidak akan meninggal seseorang sampai dia mendapatkan rezekinya seluruhnya. Fa'ajmilu fit talab, maka perindahlah kalian dalam menyambut dan menjemput rezeki itu. Rezeki dia seperti kematian, pasti akan datang. Tinggal caranya untuk menyambutnya. Apakah cara yang mulia atau cara-cara yang buruk? Bunuh diri, lompat dari jembatan, itu juga menjemput kematian. Tapi itu cara yang buruk. Tapi kematian sudah pasti waktunya. Mencuri juga menjemput rezekinya. Tapi cara yang menjemput yang buruk. Rezeki pasti akan datang, begitu juga kematian pasti akan datang. Fa'ajmilu fit talab, kata Nabi, perindahlah dan perbaguslah kalian dalam menjemput rezeki itu. Pilihlah jalan yang paling baik dalam menyambut rezeki Allah, karena rezeki itu sudah ada, tinggal kita jemput. Rezeki itu tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah diambil oleh orang lain. Jemputlah dengan cara yang baik. Dan kalau kita memboikot produk mereka, rezeki kita tidak akan berkurang. Usaha kita juga tidak akan bangkrut. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bahwa kita mendapatkan rezeki dari perdagangan, maka yakin usaha kita tidak akan bangkrut dengan memboikot produk-produk mereka. Yang akan ditanya adalah sikap kita. Apa yang kita lakukan saat saudara muslim kita di Palestina dibantai? Itu yang akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Rezeki pasti akan kita dapatkan dan pasti sempurna, pasti tidak akan kurang dan tidak akan diambil orang. Kematian pasti datang, tidak akan bisa ditunda sedikit dan tidak akan bisa diperpanjang. Tidak bisa dipercepat. Maka keyakinan yang harus muncul dalam diri kita adalah semua atas ketentuan Allah. Yang akan ditanya bukan berapa banyak rezeki yang sudah kita ambil, tapi akan ditanya bagaimana caranya kita mendapatkan rezeki. Bukan yang ditanya adalah kenapa, kapan kamu meninggal. Bagaimana kita menjemput kematian? Bukan yang akan ditanya bagaimana ya, kesehatan kita, penyakit yang kita dapatkan, tapi bagaimana kita memanfaatkan kesehatan itu dan bagaimana kita menjalani sakit yang Allah berikan. Yang ditanya adalah sikap kita. Karena yang terjadi semua itu adalah ketentuan Allah.
Yang terjadi di muka bumi ini semuanya ada ketentuan Allah. Tidak ada satupun daun yang jatuh melainkan dia atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ditanya bukan persoalan jatuhnya daun, tapi yang ditanya adalah sikap kita dalam kehidupan. Maka apa sikap kita? Melihat melintas di beranda kita, di WA kita, di media sosial kita, pembunuhan, pembantaian atas saudara kita. Maka mari kita bertanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsan wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus menunjukkan sikap. Dan sikap yang penting yang bisa kita lakukan hari ini adalah memboikot produk-produk mereka, sehingga mereka tidak punya dana untuk membeli senjata, sehingga mereka bangkrut dan tidak mampu berbuat apa-apa kepada saudara kita. Boikot produk mereka dengan segala macam merek yang mereka telah keluarkan. Jangan sampai karena kita hanya ingin menikmati rasanya, ingin memuaskan hawa nafsu sementara kita, lalu kemudian kita tidak bisa membatasi diri untuk tidak belanja produk-produk mereka. Banyak produk umat Islam yang bagus, banyak produk lain yang tidak mendukung pembantaian. Maka pilihlah produk-produk yang lain itu. Boikot ini adalah seruan sepanjang zaman. Tidak boleh kita longgar dan membiarkan kembali umat Islam menikmati produk-produk mereka. Tinggalkan produk mereka, itu adalah sikap nyata kita demi sikap kita terhadap pembantaian itu. Yang kedua, sebarkan kebiadaban mereka di media sosial kita. Sebarkan penderitaan itu, sebarkan dan kecam mereka. Dan dunia sekarang telah mengecamnya. Dunia telah mengecamnya. 143 negara PBB mendukung keanggotaan Palestina menjadi anggota penuh PBB. Yang itu berarti mengakui kemerdekaan Palestina. Dan hanya 9 negara yang menolak. Maka 143 negara ini mendukung kemerdekaan Palestina. Tidak lama lagi, para jamaah sekalian, Palestina akan menjadi negara yang merdeka, diakui sepenuhnya, dan menjadi anggota penuh Dewan PBB. Dan ini adalah kabar gembira dari serangkaian perjuangan yang menghabiskan begitu banyak darah. Mereka sekarang lagi berjuang sebagaimana dulu kita sebelum kemerdekaan juga telah berjuang. Sebagaimana Palestina mendukung kemerdekaan kita, sekarang waktunya seluruh rakyat Indonesia mestinya mendukung kemerdekaan Palestina. Sebarkan segala kebiadaban mereka, orang-orang kafir itu, dan kecam mereka sehingga mereka bisa frustasi dan stres. Serangan itulah yang bisa kita lakukan sekarang dengan tangan-tangan kita. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah terus mendoakan mereka. Laksanakan kunut nazilah, mendoakan mereka. Kalau kita hanya sekedar diminta untuk kunut beberapa menit, lalu kita sudah merasa bosan
bagaimana kita bisa berjuang di jalan Allah dan mempertanggungjawabkan keadaan ini. Alhamdulillah, di masjid kita ini masih terus kunut sudah beberapa bulan demi untuk mendoakan saudara kita. Kalau ada yang mengatakan bahwa cukup kita doa masing-masing, saya bertanya, siapa yang bisa menjamin kita mendoakan setiap hari saudara kita kalau kita tidak melaksanakan kunut nazilah? Apakah kita sempat mendoakan, dan apakah doa kita itu cukup sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai? Maka dengan kunut nazilah kita telah mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat sahabat dibantai, sahabat penghafal Quran dibunuh. Nabi kunut terus menerus dalam waktu yang sangat lama untuk mendoakan kehancuran kepada orang yang telah membantai sahabat Nabi dan para penghafal Al-Quran. Bukankah yang dibantai di sana, di Palestina, adalah para penghafal Quran? Bukankah yang dibantai di Palestina adalah orang-orang yang telah tertanam dalam hatinya ayat-ayat Allah? Bukankah kita marah kalau Al-Quran dibakar? Lalu kenapa kita tidak marah kalau Al-Quran dalam hati saudara kita di Palestina itu dihancurkan dan dibakar? Bukankah mereka telah menghancurkan ayat-ayat Quran dalam hati saudara-saudara kita di Palestina? Maka orang beriman harus marah, dan ini marah yang terpuji. Marah karena agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah untuk kepentingan pribadi tidak terpuji, bahkan dilarang dalam syariat. Tapi marah untuk agama dianjurkan dalam syariat. Maka kita berdoa kepada Allah, dan di antara kita ada saja orang yang mustajab doanya. Maka mari kita ajak kaum muslimin untuk meramaikan kunut nazilah di masjid-masjid di mana saja kita berkumpul, berdoa untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Tidak ada yang bisa lebih cepat sampai ke sana dibandingkan dengan doa kita. Tidak ada yang bisa kita lakukan dengan keadaan yang lemah ini kecuali dengan doa-doa kita. Maka mari kita banyak berdoa. Dan yang terakhir yang kita lakukan dan yang harus kita lakukan adalah mengembalikan umat kepada Islam. Mengajak anak-anak kita, saudara kita, kaum muslimin dan diri kita sendiri untuk serius menghafalkan, mempelajari Al-Quran dan semakin dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, "Idza tabayatum bil inah," kata Nabi, jika kalian sudah berjual beli dengan riba, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sudah mengikuti ekor-ekor sapi, sudah terlalu sibuk dengan peternakan, wa raditum bizar'i, dan kalian sudah sangat sibuk dilalaikan dengan pertanian, wa taraktumul jihad, dan kalian sudah tidak mau berjuang di jalan Allah berjihad, sallallahu alaikum dhullan, maka Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, tidak akan diangkat kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka solusi untuk Allah mengangkat dan menghilangkan kelemahan itu adalah mengembalikan umat Islam kepada agamanya, kembali serius untuk belajar, kembali serius untuk dekat dengan Quran. Karena satu-satunya jalan Allah memuliakan kita adalah kembali, hatta tarji'u ila dinikum, kembali kepada agama kalian. Berkata orang Yahudi yang pertama menginjak Palestina sebagai kota Israel di sana, mengatakan, saya tidak takut kepada umat Islam kecuali jumlah salat subuhnya sudah sama dengan jumlah salat Jumatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahlikil yahud, Allahumma ahlikil yahud, Allahumma ahlikil yahud, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma a'izzal Islam wal muslimina fi Filistin, Allahumma a'izzal Islam wal muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum ya qawiyyu ya aziz. Subhana rabbika rabbil izzati